Pada kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Constantine. Film ini menceritakan tentang seorang eksorsis atau penyihir yang biasanya meruqyah dalam Kristen pada orang-orang yang kerasukan iblis. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Film diawali dengan penemuan sebuah benda misterius yang telah lenyap sejak Perang Dunia Kedua. Benda tersebut berupa ujung tombak yang dinamakan oleh Spear of Destiny dan ditemukan oleh seorang pemulung yang terbungkus kain bendera Nazi di Meksiko di sebuah reruntuhan gereja. Konon siapapun yang memegang pusaka itu maka bisa menggunakan kekuatan itu untuk menguasai bumi. Pemulung yang menemukan Spear of Destiny tersebut bernama Manuel, yang tiba-tiba tertabrak sebuah mobil. Alih-alih tubuh Manuel yang patah, hancur dan remuk, malah mobil yang menabraknya yang hancur. Manuel kemudian terlihat meninggalkan Meksiko menuju Amerika dengan berjalan kaki, dan dalam perjalanannya membuat hewan-hewan ternak yang ada di sepanjang jalan yang dilewati berguguran. Beralih ke Los Angeles, di sebuah apartemen seorang gadis Filipina kerasukan iblis. Tidak lama setelahnya, seorang detektif supranatural yang senantiasa berhubungan dengan hal-hal gaib, gelap dan misterius yang bernama John Constantine tiba di apartemen tersebut dan melakukan ritual eksorsim untuk menyembuhkan gadis yang kerasukan itu. Belakangan, akhirnya diketahui kalau setan berusaha menerobos untuk masuk ke bumi. Kedatangan John Constantine di sini ditemani oleh temannya, Cass Farmer, yang merupakan seorang driver sekaligus muridnya. Cass ini juga memiliki keterkaitan terhadap okultisme sama seperti John Constantine, tapi di ritual eksorsim ini dia dianggap belum siap, makanya disuruh menunggu di mobil saja. Constantine adalah seorang pecandu rokok berat yang akhirnya didiagnosis karena kanker paru-paru agresif yang semakin mendekatkannya dengan kematian. Constantine kemudian meminta dokternya untuk menyelamatkannya, tapi itu mustahil karena kali ini kondisi paru-parunya sudah sangat parah. Ngeri sekali melihatnya. Constantine kemudian menemui Gabriel, manusia setengah malaikat dalam wujud androgyni alias tidak punya gender. Mau dibilang laki ya, mau dibilang cewek juga iya. Constantine kemudian meminta Gabriel untuk membatalkan kematiannya yang semakin dekat karena kebiasaan menghabiskan 30 batang rokok setiap harinya selama 15 tahun. Constantine meyakini ada sebuah aktivitas yang tidak biasa dari alam iblis yang berusaha untuk masuk ke bumi, dan kehadirannya bisa berguna untuk mengatasi hal tersebut. Juga dengan harapan dengan begitu, dia bisa masuk surga nantinya. Tapi Gabriel menolak, malah menuduh Constantine melakukan semua yang dilakukannya selama ini hanya untuk dirinya sendiri, dan mereka sudah menunggunya. John Constantine dikutuk untuk masuk neraka karena pernah mencoba untuk bunuh diri, yang mana itu merupakan sebuah dosa besar, dan dia menderita kanker paru-paru yang berkepanjangan. Hal ini akan dijelaskan di pertengahan film nanti. Sebelumnya di tempat lain, di sebuah rumah sakit jiwa, seorang wanita bernama Isabel Hudson ditemukan tewas bunuh diri dengan melompat dari rooftop. Saudara kembarnya, Angela Hudson, seorang detektif departemen kepolisian Los Angeles, tidak percaya kalau saudari kembarnya, si Isabel tadi, bunuh diri. Karena dia tahu bahwa Isabel ini adalah seorang penganut Katolik yang kuat, jadi tidak mungkin dia bersama dengan Constantine. Constantine bertemu dengan Gabriel, sementara Angela menemui uskup, meminta untuk mengupacara jasad saudarinya. Tapi uskup menolak karena saudarinya tewas akibat dari dosa besar yang dia lakukan, yaitu bunuh diri. Angela kemudian menyaksikan kembali rekaman CCTV keamanan rumah sakit jiwa yang memperlihatkan aksi bunuh diri Isabel. Sekilas, tiba-tiba Angela mendengarkan Isabel menyebut nama Constantine. Dia akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Sementara itu, di depan sebuah minimarket, John Constantine tiba-tiba diserang iblis berwujud kumpulan kepiting, serangga, lipan, kecoa,
kutu dan lain sebagainya. Untung dia berhasil selamat. Setelah itu dia memutuskan pergi menemui Papa Midnight, seorang dukun terkenal yang juga menjalankan klub yang menjadi lokasi netral di mana makhluk keturunan campuran setengah manusia bisa menampakkan wujud aslinya. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sini karena mereka harus menebak sebuah kartu. Tapi bukan John namanya kalau tidak bisa menebak kartu yang digunakan untuk masuk. John Constantine pun boleh masuk, tapi Cass dengan sotoy dengan tebakan plagiatnya malah disuruh cabut. Makanya belajar dulu sama si John. Setelah menjelaskan apa yang dia lihat dan rasakan tentang upaya penyeberangan setan ke bumi, Papa Midnight tidak percaya. John Constantine pun akhirnya pergi meninggalkannya. Setelah sempat terlibat sedikit cekcok dengan Balthazar, makhluk setengah iblis, Angela yang kemudian berhasil menemukan John Constantine dan memintanya untuk membantu menyelidiki kematian saudarinya kembarnya, yakni Isabella. Constantine akhirnya memutuskan untuk membantunya setelah mereka diserang oleh makhluk bersayap dan mengerikan yang diyakini Constantine mereka ini berniat untuk menyerang Angela. Constantine pun melakukan ritual untuk pergi ke neraka dengan memanfaatkan seekor kucing sebagai media transportasinya. Di neraka dia bisa berhasil menemukan Isabella yang melakukan bunuh diri. Ketika kembali, Constantine akhirnya menjelaskan kepada Angela bahwa dia memang melihatnya. Isabel memang dikutuk untuk melakukan bunuh diri itu. Constantine juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia pernah bunuh diri untuk menghindari kemampuannya untuk melihat wujud asli makhluk setengah iblis dan makhluk setengah malaikat. Dia pun kemudian dikirim ke neraka, tapi kematiannya itu hanya berlangsung 2 menit di dunia nyata dan para medis berhasil menyelamatkannya sehingga dia bisa hidup lagi. Constantine dan Angela kemudian memeriksa kamar Isabel di rumah sakit dan pada akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang merujuk kepada sebuah ayat dalam Alkitab Demon. Constantine kemudian menghubungi rekannya yang bernama B-Man untuk menerjemahkan Alkitab Demon tersebut dan akhirnya mengetahui bahwa putra Lucifer sedang berusaha mengklaim bumi sebagai kerajaannya. Untuk melakukan ini, Mamun ini membutuhkan seorang paranormal yang kuat dan juga Mamun butuh bantuan dari Tuhan. Awalnya Angela mengira kalau paranormal yang dimaksud adalah Isabel, tapi nantinya akan dijelaskan mengenai siapa paranormal terkuat yang dimaksud dan bantuan dari Tuhan ini. Sebelumnya ketika di rumah sakit di kamar Isabel, Angela menceritakan kepada Constantine bahwa sebenarnya Isabel adalah peramal dan juga paranormal yang bisa melihat hal-hal aneh yang membuat dirinya akhirnya dimasukkan ke rumah sakit. Angela juga ternyata memiliki kemampuan alias berkah yang sama, tetapi dia memilih untuk menolak. Angela kemudian memaksa Constantine untuk mengaktifkan kembali kemampuan penglihatannya sebagai paranormal tersebut. Dan tibalah kita di scene dimana ketika Angela melakukan ritual bathtub yang membuatnya mendekati kematian. Pada saat inilah kemampuan psikis dari Angela kembali aktif dan segera menemukan petunjuk penting tentang koin milik Balthazar yang menjadi dalang dalam pembunuhan teman-teman Constantine. Constantine sendiri kemudian mendatangi Balthazar dan menginterogasinya. Balthazar akhirnya mengungkap bahwa Mamun kini memiliki Spear of Destiny, yang mana ujung tombak ini adalah tombak yang digunakan untuk membunuh Yesus. Dan karena noda dari darah Yesus sudah melekat di ujung tombak tersebut, maka inilah yang tadi disebut sebagai bantuan dari Tuhan yang dibutuhkan Mamun untuk bangkit dan mengklaim bumi sebagai kerajaannya. Sementara ini adalah sang penyihir terkuat yang sebenarnya bukan Isabel melainkan Angela Hudson sendiri. Angela kemudian diculik oleh sebuah entitas yang tidak terlihat. Constantine pun kemudian mendatangi Papa Midnight kembali dan kali ini berusaha meyakinkan bahwa iblis telah melanggar aturan dengan berusaha menguasai bumi dengan bantuan Midnight. Dengan kursinya berfungsi mirip dengan karibu milik Prof X di X-Men, Constantine akhirnya mengetahui di mana Spear of Destiny bisa muncul dan membawanya ke lokasi di mana Angela berada. Constantine kemudian bersenjatai diri dengan bantuan Cass dan akhirnya pergi ke rumah sakit tempat Isabel tewas bunuh diri. Constantine dan Cass kemudian berhasil melewati hadangan kumpulan makhluk setengah setan untuk menemui Angela. Sementara Angela disergap oleh Manuel,
yang membawanya ke neraka dan bertemu dengan Mamun. Mamun kemudian masuk ke dalam tubuhnya dan membuatnya kerasukan. Dengan bantuan Cas, Konstantin berusaha menenangkan Angela, namun Cas harus tewas dibunuh oleh entitas yang tidak terlihat, yang akhirnya ketahuan bahwa dia adalah Gabriel. Plot twist sekali, ternyata Gabriel benci terhadap sikap Tuhan yang selalu memberikan keistimewaan dan pengampunan terhadap manusia. Karena itu, Gabriel berencana untuk melepaskan seluruh kehidupan neraka di bumi, untuk menyingkirkan mereka yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Gabriel kemudian meniup Konstantin hingga membuatnya terpental dari ruangan, hingga membuat Gabriel bersiap untuk menggunakan Spear of Destiny untuk membebaskan Mamun dari tubuh Angela. Karena sudah tidak ada lagi pilihan, Konstantin kemudian melukai pergelangannya dan membuatnya lebih dekat dengan kematian. Ternyata ini membuat Lucifer terpancing untuk datang dan menjemput jiwa Konstantin untuk dibawa ke neraka. Namun Konstantin memberitahu Lucifer tentang rencana Mamun, anaknya, yang mengkhianatinya untuk membangun kerajaannya sendiri di bumi. Lucifer kemudian mendatangi Gabriel dan menjaga kelahiran Mamun dari tubuh Angela. Gabriel kemudian berusaha memukul Lucifer sebagai penghormatan terhadap Tuhan. Namun rupanya Tuhan sudah terlanjur marah dan perlihatkan kepada Gabriel dan Lucifer bahwa Gabriel kini tidak lagi mendapatkan perlindungannya. Sebagai bentuk hukuman, sayap Gabriel pun terbakar, sementara Mamun dikirim kembali oleh Lucifer ke neraka. Lucifer kemudian mengabulkan permintaan Konstantin sebagai rasa terima kasih. Awalnya Lucifer mengira Konstantin menginginkan perpanjangan waktu hidupnya di bumi, namun ternyata Konstantin justru meminta agar Isabel dikirim ke surga. Lucifer pun akhirnya menuruti permintaan tersebut dan membawa Konstantin ke neraka. Tapi terlambat, Lucifer kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa membawa Konstantin ke neraka, karena Konstantin baru saja melakukan sacrifice yang membuatnya diganjar untuk masuk surga. Marah, Lucifer akhirnya menyembuhkan Konstantin yang sedang terluka dengan menyembuhkan penyakitnya dan menarik keluar tumor dari paru-parunya, dengan harapan dia pada akhirnya akan mengutuk dirinya lagi untuk membawanya ke neraka di kesempatan berikutnya. Setelahnya, Konstantin yang sekarang berusaha berhenti merokok memberikan Spear of Destiny kepada Angela dan memintanya untuk menyembunyikan tombak tersebut hingga tidak ada satu orang pun yang mengetahui, termasuk dirinya. Sayang tidak ada adegan ciuman di sini. Dan di post credit scene, Konstantin terlihat mengunjungi makam Chess dan kemudian Chess muncul dalam wujud malaikat. Perlu diketahui bahwa beberapa elemen cerita ini diadaptasi dari komik Hellsbear Constantine Dangerous Habits nomor 41-46, dan karakter Konstantin dalam film ini sebenarnya mengalami perombakan besar-besaran. Pada karakter komiknya, John Constantine ini terlihat seperti orang yang sinis dan petakilan, tapi di film ini dia terlihat lebih seperti orang yang murung karena karakter dari Keanu Reeves di sini belum bisa hilang dan belum bisa membaur kepada karakter John Constantine. Hal inilah yang membuat karakternya seperti tidak sesuai dengan komiknya. Tetapi terlebih daripada itu, jika kita melihat ia bukan sebagai John Constantine yang kemudian plek-diplek seperti yang ada di komik, kita akan melihat sisi baiknya atau sisi luar biasanya dari acting John Constantine di sini. Ia luar biasa dalam mengekspresikannya. Ia berhasil membawa karakter John Constantine yang sesuai dengan Keanu Reeves itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.